MPD. Sebelum acaranya dimulai, apa kabarnya Ibu Bapak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Bu Devi Apriani MPD untuk menyampaikan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif CPG angkatan 7. Kepadanya saya persilahkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah memperkenankan saya untuk menyajikan materi yang dimana di sini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini materinya sangat menarik. Saya awal mengikuti materi dari awal 1.1 sampai 4 ini yang paling menarik menurut saya, karena ini adalah materi yang menyangkut saya dan murid. Di sini Ibu Bapak, yang pertama ini adalah konsep yang akan saya bahas. Pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Di sini sebelum kita ke materi, kita harus tahu dulu dan kita harus mengetahui apa yang akan kita bahas. Pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi harus dipilih dulu tanahnya yang subur. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Padi itu tidak bisa kita paksa menjadi mentimun. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sebagai contoh. Murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Di sini kita sebagai tim harus saling menolong dan membantu. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru tidak terlepas dari pelajaran Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa berdasar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sebagai sekolah merdeka harus memasukkan setiap profil pelajar Pancasila dalam setiap pembelajaran, mau itu dalam pembelajaran agama atau pembelajaran umum. Poin yang kedua yaitu adalah disiplin positif. Di sini saya menarik dalam materi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, di benak Bapak Ibu pasti tentang disiplin itu adalah aturan yang harus dipatuhi.
Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif, di sini disiplin positif kita garis bawahi, bukan disiplin tapi disiplin positif. Tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tentang disiplin yang salah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu ditanamkan supaya peserta didik ingin patuh pada kita, ingin takut kepada kita. Tapi di dalam modul ini itu salah. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disinilah siswa tidak betah di sekolah karena ada disiplin, bukan disiplin. Lanjutkan. Bapak pendidikan kita karena ini adalah pembelajaran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam kuasa yang merdeka. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, bukan murid yang takut. Berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Poin yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ini adalah mari di sini kita akan cermati ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan, terus atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, maka Bapak boleh masuk? Boleh masuk. Oke. Menurut Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau motivasi ini bersifat eksternal. Ini adalah motivasi paling rendah. Motivasi yang sering dilakukan dengan cara memberikan hukuman. Jadi anak yang berbuat salah kita beri hukuman supaya dia jerak, tidak melakukan perbuatan itu. Ini adalah motivasi paling dasar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita memberikan motivasi kepada anak dengan cara memberi. Kalau kamu nilai 100, saya beri kamu permen. Kalau kamu bisa menyelesaikan tugas ini hari ini, kamu akan saya beri nilai 100. Itu adalah motivasi yang dimana memberikan anak-anak hanya jika mereka bersemangat. Tapi bagi siswa yang tidak mencapai itu, dia akan merasa saya tidak akan melakukan itu, saya pasti tidak akan mendapatkannya. Ini adalah motivasi yang di tengah. Sekarang motivasi yang ada di atas. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah motivasi yang harus kita tekankan untuk peserta didik. Mereka melakukan sesuatu karena
nilai-nilai yang mereka yakini bahwa itu adalah benar. Kita hanya mengarahkan, tidak dengan cara menjudge bahwa kamu harus seperti ini. Tapi kita lihat apa nilai-nilai yang harus dia miliki. Nilai-nilai seperti kejujuran, kita lihat bahwa anak itu benar jujur. Kita beritahu ini itu jujur, seperti ini, seperti itu. Tapi tidak dengan motivasi yang satu dan lain. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata hukuman dan penghargaan bisa menggagalkan motivasi atau disiplin peserta didik. Dalam hukuman, kita memberikan hukuman kepada peserta didik. Poinnya yang akan timbul pada peserta didik, yang pertama akan menyakiti hatinya. Yang kedua, tidak percaya diri. Itu jadi timbul tidak ada percaya. Yang kedua, tidak nyaman, terus memaksakan dia tidak bisa dalam poin itu, dalam bidang itu, tapi dia memaksakan karena mengancam, adanya rasa mengancam. Nanti ada teman yang lain, jika ada teman yang lebih tinggi dia lebih rendah temannya dia yang tidak bisa sama dengan, nanti mengancam ke teman yang lain. Awas kalau kamu bisa seperti itu, saya akan gitu. Jadi ada ancaman dari temannya. Terus menyalahkan diri dia sendiri. Kenapa saya seperti ini? Dan di sanalah anak menjadi tidak mau berangkat. Inilah. Terus takut jika ada hukuman, menyembunyikan kesalahan. Dia akan menyembunyikan kesalahan dia. Contoh dia memecahkan minyak wangi. Jika kita memarahi anak itu, dia akan menyembunyikan. Jika dia melakukan kesalahan yang kedua kali, dia akan menyembunyikannya karena dia takut dimarahi. Itulah kita harus penting dalam konsep disiplin. Dia akan menyembunyikan. Jika dia melakukan kesalahan yang kedua kali, dia akan menyembunyikannya dan dia tidak akan berani jujur. Yang terakhir adalah tertutup. Dia akan menjadi orang yang tertutup, tidak akan terbuka. Di sini ada poin penghargaan. Selama ini saya selalu menggunakan ini, penghargaan. Ternyata ini adalah disiplin yang akan menimbulkan kegagalan di masa jangka panjang dan pendek. Yang pertama, bergantung pada penghargaan. Anak itu akan terus tergantung pada penghargaan. Jika kita terus memberikan reward kepada anak itu, jika suatu saat dia tidak mendapatkannya, dia akan kecewa. Yang kedua, yang ketiga, adanya rasa iri. Jika ada teman yang mendapatkan reward, teman yang tidak, dia akan merasakan iri. Timbulnya persaingan yang tidak sehat, merusak hubungan, adanya pertengkaran, menurunkan kualitas sekolah. Bukan kita mendidik anak dengan kemampuannya, tapi dengan reward. Jadi pas saat dia keluar, dia tidak membawa keyakinan dirinya, tapi dia ada di sini karena ada keyakinan di sekolah, karena mendapatkan reward di sekolah. Saat dia keluar di sekolah ini, dia masuk SMP, guru yang lain tidak memberikan reward, dia akan, kenapa saya seperti ini? Jadi percaya dirinya tidak, mematikan kreativitas. Jadi tidak ada kreativitas pada diri. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Kita tidak memberikan hukuman jika anak berbuat salah, tapi di sini memberikan konsekuensi. Contoh tadi, jika kita membuang sampah sembarangan, coba konsekuensinya kalau kamu buang sampah sembarangan, nanti kelasnya jadi apa? Kotor. Kalau kotor, kamu enak nggak bisa melihat kelasnya? Nggak enak, jadi kotor. Itu adalah konsekuensi. Jika dia membuang sampah sembarangan, berarti akibatnya kelasnya kotor. Terus memberikan tadi ini bukan penghargaan, tapi langsung aja ke kebutuhan dasar manusia. Nih, kebutuhan dasar manusia ini
tanya kepada peserta didik, kita pun butuh ini semua. Kebutuhan dasar manusia. Ya Umi, lihat di sini, bertahan hidup. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu rumah, kita perlu fasilitas kesehatan. Ini adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, kita butuh kasih sayang. Jika kita tidak saling menyayangi, kita tidak akan menjadi manusia yang percaya diri. Kasih sayang ini kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi jika kita saling menyayangi, berarti sosialnya pun akan baik. Tapi jika kita saling membenci dunia, atau bukan dunia saja, kelas pun terasa sempit jika kita ada musuh. Ya. Terus yang selanjutnya, penguasaan. Diakui bahwa keterampilan dan ketercapaian didengarkan dan dimengerti. Jadi jika ada anak yang ibu aku, itu harus didengarkan terlebih dahulu. Walaupun itu anak sering bertanya, tapi dia ingin ada pengakuan bahwa dia itu ada di sini, bahwa dia itu menerima kasih sayang dari kita. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang selanjutnya, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sini, jika ada anak yang bermain, kita batasi. Tadi kita punya konsekuensi. Jika kita banyak bermain, misalnya, jika kita banyak bermain, berarti konsekuensinya akan apa? Bukan berarti kita memberikan hukuman. Posisi kontrol restitusi. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid. Di sini Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa kita harus menghamba pada murid, bukan berarti menghamba pada murid kita, muridnya menjadi raja, kita menjadi ini. Bukan, tapi kita harus mengikuti arus pesertanya. Karena zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Jika kita semakin mengekang peserta didik atau mengekang anak, dia akan semakin berontak, ingin berubah, tidak ingin menurut pada kita. Menurut Diana Gosen dalam bukunya, yaitu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan-ruangan kelas mereka selama ini. Apabila telah efektif, apakah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan mereka. 5. Posisi kontrol. Di sini ada penghukuman. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang lebih parah itu hukuman verbal. Kalau fisik bisa kita obatin, tapi kalau hukuman verbal ada di hati, nanti pas dia ketemu sangat besar, bukannya sayang ke kita, bukannya nanya ke kita, tapi bakalnya guru kabur tadi sambil pergi. Ini adalah penghukuman. Di sini ada 5 posisi kontrol. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukuman akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Ini adalah penghukuman. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Jadi selalu menyalahkan anak. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja. Pembuat merasa bersalah. Ini juga bahaya bagi peserta didik di jangka panjang. Pada posisi merasa peserta didik membuat merasa bersalah, ini yang lebih ke anak itu jadi
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, bukan jadi kayak penghukum, kamu, tapi ini lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, bukan rendah hati, tapi malah menjadi rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Apa yang akan mereka rasakan? Itu akan berefeknya jangka panjang. Dia akan terus mengingat, iya ya, apa yang akan dirasakan orang tua kalau saya melakukan ini. Dia akan terus terpikir-pikir karena ini adalah perkataan negatif. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid mereka tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Ini lebih bahaya. Jadi lima menghukum secara halus. Ini kebanyakan guru menjadikan siswa sebagai teman, ternyata itu salah. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalani atau antara guru dan murid. Biasanya guru ini selalu berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ini adalah sebagai teman. Ayo, sambil ngobrol, sambil rangkul, sambil itu. Ternyata itu salah jika kita menganggap murid kita sebagai teman. Nanti efeknya, hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jika guru itu tidak bisa membantu, suatu saat muridnya akan kecewa. Karena kan kalau teman itu, bestie itu kan saling membantu biasanya. Tapi jika suatu saat gurunya tidak bisa membantu, nanti akan kecewa. Nah, di sini ada guru sebagai pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantauan berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Di sini sanksi dan konsekuensi itu bukan berarti pemberian hukuman. Kita dapat memisahkan hukuman pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantauan. Pemantauan yaitu seorang pemantau yang pertama peraturannya apa. Jadi sudah ada peraturannya, jika dilanggar kita beri pemahaman. Contoh, jika ada siswa yang tidak memakai sepatu, contohnya nggak pakai sepatu, kita lihat dulu, pantau. Anak itu tuh nggak pakai sepatu, kita pantau, kita lihat, kita tanya, kenapa kamu tidak memakai sepatu? Kita dengarkan penjelasannya, karena dia takut kan di rumahnya sepatunya cuma punya satu, basah karena kehujanan kemarin. Itu adalah guru pemantau. Ini tidak menyakiti, guru pemantau. Terus ini yang lebih sebagai guru itu harus seperti ini, manajer. Itu sebagai manajer. Setelah pemantau kita menjadi manajer. Sebagai manajer, posisi terakhir yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, jika di sini ada yang bertengkar, ada yang selisih paham, kita dengarkan, kita pantau kedua anak ini. Kita jangan sampai memberikan hukuman kepada anak yang salah. Kita tanya dulu versi A dan versi B. Kita pantau. Setelah kita pantau, baru kita memberikan solusi sebagai manajer. Berikan solusinya, sebaiknya kamu jangan seperti ini. Sebaiknya yang B harusnya seperti ini. Bukannya kita memanas-manasi salah satu atau memihak pada salah satu. Nah, di sini keyakinan kelas Bapak Ibu. Ternyata supaya tidak
ada kesalahan, di sini kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sama dengan kontrak belajar. Tapi beda kalau keyakinan kelas mah disepakati oleh kita dan siswa. Nah, di sini adalah keyakinan kelas Ibu Bapak. Ternyata kita itu harus membuat ini dulu sebelum kita mau proses pembelajaran awal tahun pembelajaran. Kita bikin ini dulu perjanjian. Insya Allah anak-anak akan tahu bahwa mereka sendiri yang membuat keyakinan kelasnya. Jadi biasanya anak-anak itu selalu mengingat apa yang disampaikan, diucapkan. Beda dengan yang kita suruh, tidak boleh memakai ini, tidak boleh, harus datang tepat waktu. Beda. Tapi kita sudah sepakat. Kita yakini bahwa kita punya kesepakatan. Yang pertama, membuat perjanjian bersama. Tanya, anak-anak sepakat enggak? Ada yang keberatan enggak dengan yang ada di sini? Ada tambahan enggak? Tanya. Jadi dia merasa diakui, tidak sewenang-wenang gitu. Pokoknya mah harus sesuai yang ibu buat. Bukan, peraturan itu bukan seperti itu. Tapi keyakinan itu harus enak di dua belah pihak. Tidak hanya merugikan satu pihak. Yang kedua, harus disepakati bersama. Terus selanjutnya, jika melanggar ada konsekuensi yang akan dihadapi. Itulah pemaparan dari saya. Dicukupkan sekian. Apabila ada yang ingin bertanya, monggo. Saya serahkan lagi kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Bu Devi Apriani IPD yang sudah menyampaikan materi aksi nyata 1.4 CPG 47. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan sebutkan nama dan juga setelah itu kami persilakan untuk bertanya. Nama saya Ibu Supadamayanti, saya kelas 3 Ibu sebagai wali kelas. Saya mau bertanya tentang tadi kesepakatan aturan. Keyakinan kelas itu bagaimana kalau seandainya aturan itu sudah dibuat? Kan kenyataannya sekarang itu ketika Anda memasuki sebuah lembaga ya ikuti aturannya, begitu. Bagaimana? Baik, terima kasih kepada Bu Supadamayanti yang sudah bertanya. Kami simpan dulu pertanyaannya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Langsung, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Bu Supadamayanti. Kesepakatan yang kita buat, tapi kita terikat dengan kesepakatan yang sudah ada di sebuah lembaga. Di sini, maaf saya kurang menyatukan kesepakatan dan keyakinan sekolah. Disinilah kesepakatan kelas sekolah harus ada. Sekolah pun tidak boleh sewenang-wenang membuat aturan kalau tidak bersama-sama dalam forum. Di sini tidak hanya kelas tapi sekolah. Begitupun dengan warga dan pemimpin. Pemimpin dan warga sekolah harus mampu membuat kesepakatan bersama. Di sini, jika sebuah lembaga sudah memiliki aturan, kita tanyakan kepada audiens atau kepada anggota atau kepada tim, karena tidak akan maju sebuah lembaga jika tidak ada tim yang berkembang atau tim yang membantu. Disinilah kita harus bisa membuat sebuah keyakinan yang nyaman pada kita dan nyaman pada lembaga. Di sini tidak hanya kelas, lembaga pun berpengaruh atau harus menjalankan keyakinan ini. Cukup atau masih harus kita berdiskusi? Harus diskusi. Bagaimana? Cukup untuk saat ini kan kita lanjut. Terima kasih Ibu Sipa. Oke. Siap. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Kami masih membuka pertanyaan.
hukuman kemudian sekedar hukuman. Nah, menurut saya ya, setelah selama ini ya, mungkin untuk hukuman selama 6 bulan ya, selama 6 bulan mengajar saya mendengar mengalami ketika kita ini membuat peraturan atau dari konsekuensi terus penghukuman seperti itu, menurut saya tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa. Namun seperti tadi yang dikatakan dikembalikan ke objek dan harus ada keadilan. Jikalau muridnya dihukum seperti ini, guru pun harus mengikuti aturan yang ada. Contohnya jangan sampai ketika gurunya pun harus mengikuti hal tersebut. Jadi ketika ada peraturan yang terpantang, terus murid melihat peraturan tersebut tapi melihat gurunya sedang melakukan atau hal lain seperti sepatu naik ke seperti itu, mungkin untuk hukuman menurut saya tidak apa-apa, gurunya juga mengikuti hal tersebut. Oke, tambahannya dari Pak Minta, karena saya sudah belajar tentang ini, hukuman itu harus ditiadakan. Disinilah kita menjadikan bahwa konsekuensi dan sanksi yang kita gunakan bukan lagi hukuman. Kalau hukuman bisa menyakiti dan efeknya itu panjang. Kalau contoh untuk tadi HP, kalau untuk HP kita kan melarang ya, tidak memberikan hukuman bahwa kalau memberikan hukuman itu menyakiti Bapak, Kalau contoh tadi HP, jangan bawa HP, nanti bisa konsekuensinya seperti ini. Sanksinya HP akan dibawa. Itu kalau hukuman bisa efeknya panjang. Contoh saya dulu waktu SD dihukum oleh guru SD. Saya main-main balon waktu dia sedang menerangkan, sampai sekarang saya ingat. Balon lagi niup balon. Pas guru itu lagi nerangin, saya langsung dipanas. Wah. Sampai sekarang walaupun itu tidak marah, langsung diambil, itu kan menyakiti. Sampai sekarang saya ingat, tapi saya tidak benci kepada guru. Karena guru itu yang telah memotivasi saya menjadi seorang guru. Jadi memberikan hukuman itu tidak baik karena bisa efeknya panjang. Teringat, bisa-bisa murid itu membenci dan bisa-bisa murid itu membenci. Efeknya zaman sekarang itu Pak, anak-anak sampai guru ada yang dibunuh, ada guru yang sampai itulah yang dijadikan hukuman negatif. Seperti itu Bapak. Jadi dihilangkan saja hukuman, diganti menjadi konsekuensi dan sanksi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya dan juga menanggapi ijazah saya yang terlintas dalam materi pada hari ini, yaitu aksi nyata 1.4 mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai dengan tahap konsep antar materi. Kunci budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi yaitu keyakinan kelas, segitiga restitusi. Baik, disebutkan sekian untuk diskusi hari ini dan untuk pemaparan materi kami haturkan khusus kepada Bu Devi Apriani MPD. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.